Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru saja bergabung. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di channel ini. Insya Allah kita akan praktekkan terapi jam 7. Kalau Ahad memang setengah 7 ya teman-teman ya. Kalau Ahad memang setengah 7 karena kan kita santai. Teman-teman santai, nggak bekerja. Kita sampai nanti setengah 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala untaian kalimat-kalimat pujian hanyalah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan setiap saat, setiap detik. Dan kenikmatan yang paling luar biasa ini adalah kenikmatan iman dan Islam yang tidak setiap orang bisa merasakannya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak kita benar-benar merindukan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah ya, Rasulullah ini benar-benar kita rindukan syafaatnya, di mana kelak ya di akhirat banyak orang yang mereka kerepotan, kesulitan. Mereka benar-benar di dalam kita semuanya ya. Ini benar-benar di dalam hari yang sangat-sangat genting sekali. Hari perhitungan, hari yang sangat gawat, yang mendebarkan. Dan saat itu demi Allah akan tiba. Maka teman-teman semuanya, mari di sini kita benar-benar berusaha ya. Mumpung Allah masih berikan kesempatan kita untuk bernafas. Mumpung Allah masih berikan kesempatan jantung kita berdetak teman-teman. Tidak lama ya, waktu kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Rata-rata usia manusia itu ya 60-70 tahun. Allah berikan ekstra bonus ya, bisa sampai 80 tahun, 90 tahun, tetapi sangat jarang sekali. Maka teman-teman, bukan yang paling penting adalah lamanya usia, tapi yang paling penting adalah keberkahan usia. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Yang terpenting bukan panjangnya usia, tetapi kemanfaatan usia kita
di hadapan Allah, di sisi Allah kita bermanfaat. Dan sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, manfaat di sini dalam artian bukan hanya sekedar manfaat dunia ya. Bukan hanya sekedar membantu dari sisi dunia. Membantu dari sisi dunia, ya tetap mendapatkan kebaikan. Tetapi ya bermanfaat dari sisi akhirat itu jauh lebih baik. Nah, maka teman-teman semuanya, mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba menjadi manusia yang terbaik, berlomba-lomba dalam hal amal ya. Karena amal inilah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ibaratkan kita ini sedang menuju sebuah kampung. Kampung yang kita hidup selamanya. Kita dalam perjalanan panjang menuju kampung tersebut. Inilah kampung akhirat. Semakin panjang perjalanan, semakin jauh tempat yang kita tuju. Ketika kita menuju ke suatu tempat ya, misalkan kita mau ke Eropa nih, mau umroh misalkan ya, atau mau umroh, atau mau jalan-jalan kemana misalkan, ke Jepang ya, ke Paris, atau ke tempat-tempat yang jauh. Ya saya doakan teman-teman bisa umroh, insya Allah, amin, ya rabbal alamin. Nah setelah umroh nanti teman-teman boleh targetkan misalkan keliling dunia ya. Keliling dunia ini bukan dalam rangka sekedar bersenang-senang ya, tetapi dalam rangka mentadabburi alam, merenungi betapa banyak ya budaya orang di luar sana yang beraneka ragam. Nah, ketika kita menyiapkan bekal untuk perjalanan jauh, semakin jauh perjalanan, biasanya ini semakin matang kita menyiapkan, ya kan? Kita siapkan koper, barangkali lebih dari satu kopernya. Terus kemudian kita siapkan baju-baju yang terbaik tentu saja. Kalau apalagi kalau jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan biasanya kita siapkan baju yang terbaik, terus kemudian cadangan obat-obatan, herbal, terus yang paling penting duitnya. Ya kan? Duitnya. Terus kemudian apalagi? Ada skincare tuh, nggak bisa lepas dari yang namanya mak-mak ya. Skincare pasti dibawa. Kemudian peralatan mandi, kemudian lengkap, pokoknya lengkap ya. Kita siapkan benar-benar matang. Bahkan bisa jadi seminggu sebelum keberangkatan kita sudah kita list daftar ya. Apa saja hal-hal yang mau kita bawa. Sehingga di hari H kita sudah siap ya, tinggal berangkat. Nah, apalagi teman-teman, kita sedang berjalan ke negeri akhirat. Ya, perjalanan panjang ini dan tidak akan pernah ada akhirnya. Ini negeri yang sangat jauh sekali dan waktunya dekat, teman-teman. Negeri yang sangat jauh tetapi waktunya dekat ini. Betapa tidak dikatakan dekat ya. Perasaan kemarin kita baru saja main-main ya dengan teman kita. Kita main kelereng ya, kita main lompat tali. Kita baru saja lulus SD, ya kan? Main petak umpet. Terus main layangan. Ini permainan jadul semua ini. Ada yang masih ingat dulu main layang-layang ya, permainan dengan teman-temannya. Kalau yang tahu dengan permainan-permainan itu bisa jadi ya ketahuan umurnya nih. Kemudian baru saja kemarin kita lulus SMP, SMA ya. Tahu-tahu sekarang sudah setua ini, teman-teman. Sudah setua ini, sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga ya usianya kan pasti mungkin sudah 20 tahun ke atas ya. 25 tahun. Sudah berkeluarga, sudah punya anak. Dengan seabrek masalah hidup, teman-teman semuanya. Dengan seabrek masalah hidup. Ya kan, waktu begitu cepat berlalu, maka teman-teman, persiapkan. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Kayaknya baru bangun pagi, tahu-tahu sudah siang. Siang kita merencanakan hari ini mau ini. Ternyata udah sore. Udah sore kita berencana untuk memperbaiki diri, mau baca Al-Quran, mau zikiran, ya, mau khatam Al-Quran, mau mengerjakan targetnya, ya, memberesin bisnis kita, dan seterusnya. Tahu-tahu sudah malam.
ya kan? Cepet banget loh teman-teman loh, kalau dirasakan. Yuk, ayo merenung. Kita waktunya muhasabah nih pagi ini, ya. Betul, cepat sekali waktu berlalu, ya. Tahu-tahu kita saat ini sudah dalam kondisi banyak masalah hidup, ya. Dan kita seringkali melewatkan waktu yang terbaik untuk ibadah. Dan justru kehidupan kita habiskan dengan kegalauan, kita habiskan dengan kesedihan, kita habiskan waktu kita dengan sesuatu yang tidak membuat kita produktif, ya. Energi kita justru habis untuk utak-atik, stres, masalah pribadi. Kita fokusnya hanya masalah pribadi. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain kalau sementara kita masih sibuk ngurusin persoalan pribadi. Maka teman-teman, ayo kita mencoba ya. Kita gini, kita pengen ya, target kita bukan hanya sekedar dunia kan. Target kita ingin menempati surga tertinggi, yang terbaik. Jannatul Firdaus, ya. Surga Firdaus. Nah, maka teman-teman, jangan sampai kita berpikir begini ya. Sudahlah. Nanti yang penting masuk surga, walaupun itu surga yang paling rendah sekalipun. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman berpikir seperti ini. Udahlah, yang penting masuk surga, alhamdulillah, walaupun itu surga yang paling rendah, ya. Nah, maka teman-teman, jangan sampai kita berpikir semacam ini. Ayo kita targetkan ya surga tertinggi, yang terbaik, bahkan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bicara soal panutan kita, suatu hasanah kita ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, perlu ditanyakan keimanan kita. Kalau kita enggak rindu sama sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya paling tidak kita berharap mimpi dulu, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan ini memang spesial sekali ya bagi orang-orang yang sudah terpilih, ya. Insya Allah akan didatangkan Rasulullah melalui mimpinya. Alhamdulillah kita bersyukur kalau kita benar-benar sudah rindu dengan Rasulullah, dan di surga nanti bertetangga dengan Rasulullah, teman-teman. Ayo targetkan, ya. Targetkan di surga Firdaus kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari ya fisik beliau, ya, karakter beliau, betapa akhlaknya luar biasa, akhlak Quran, kalimat-kalimatnya begitu melembutkan, walaupun beliau keras terhadap musuh-musuh Islam, tetapi beliau berlemah lembut, ya, berlemah lembut terhadap saudara-saudaranya seakidah. Nah, maka teman-teman, ayo bayangkan. Dan teman-teman, di surga tertinggi ini ada satu kenikmatan yang begitu luar biasa. Satu kenikmatan yang begitu luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah ke penghuni surga yang lain. Ya. Ini ada satu kenikmatan yang begitu luar biasa. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan itu adalah kenikmatan memandang zatnya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, subhanallah. Coba teman-teman, kira-kira tidak mungkin ya kita bisa membayangkan detik ini, hari ini. Bagaimana kira-kira sensasi? Jangan berpikir begini, cuma memandang Allah. Masya Allah teman-teman, memandang Allah ketika nanti kelak di surga, ya, ini merupakan sebuah kenikmatan yang tertinggi. Kenikmatan tertinggi memandang Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak diberikan untuk penghuni surga lain. Ini hanya untuk khusus penghuni surga Firdaus. Masya Allah. Ayo kita targetkan ya, menjadi manusia yang terbaik, bisa bertetangga dengan Rasulullah, dan bisa memandang zatnya Allah secara langsung. Kalau gini, ayo kita pakai logika. Sedikit kita pakai pendekatan logika ya. Kita pendekatan logika. Apa sih kenikmatan memandang? Loh, teman-teman nggak sadar ya, selama ini kita begitu nikmat memandang alam semesta. Bukankah teman-teman menyukai keindahan? Ya, memandang ciptaannya saja itu begitu membuat hati kita tenang, bahagia,
Teman-teman mainlah ke pegunungan ya, di mana pemandangannya begitu asri, sejuk, ada sungai-sungai. Terus kemudian sebelum kita mendaki ya, banyak pepohonan, kanan kiri ada mungkin bunga-bunga. Masya Allah, ini memandang ciptaannya loh. Terus nggak usah jauh-jauh lah. Memandang pasangan kita. Tentu yang baru saja menikah ya. Ini yang baru saja menikah. Yang baru saja menikah dan nikahnya berdasarkan cinta memang. Bukan karena paksaan. Ya, bukan berdasarkan paksaan. Nikahnya karena cinta. Dan ini ya usia pernikahan 1 sampai 1 bulan lah. Biasanya masih suka pandang-pandangan gitu kan. Memandangnya begitu sejuk. Sampai kemudian kita gombal-gombalan. Sayang-sayang. Ya. Di dunia ini yang manis itu cuma 3 loh sayang. Nah, ini kita sebagai suami ngomong gitu, sampai gombal-gombalan ya. Apa cintaku, apa cintaku. Jadi begini sayangku, di dunia ini yang manis cuma 3. Yang pertama apa cintaku? Yang pertama itu gula. Oh, gula ya. Terus apa lagi yang manis? Yang kedua, ini madu. Oh iya, madu yang manis. Terus yang ketiga apa cintaku? Yang ketiga apa yang manis? Yang ketiga itu tebu sayangku. Sudah baper duluan gitu ya. Sudah baper duluan. Dikira yang manis itu dirinya gitu ya. Ternyata yang manis tebu gitu ya. Nah akhirnya, ih mawas, ayang-ayangku kok gitu sih. Kirain cuma aku yang manis gitu. Nah gombal-gombalannya begitu teman-teman. Ya, gombal-gombalannya begitu. Memandang begitu indah, begitu nikmat. Ya, begitu nikmat memandang pasangan itu kalau usianya pernikahannya baru berapa? Baru sehari, baru sebulan, ya, baru 2 bulan. Iya, awal-awal nikah. Awal-awal nikah itu gandengan, kemana-mana digandeng. Ya, terus istrinya kesandung, jeduk. Aduh, sayangku, ini cintaku, kakiku kesandung. Sayang, sayang, sayang. Ini dielus-elus nanti aku obatin ya. Masya Allah, romantisnya luar biasa. Ya. Tapi begitu usia pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, nggak dipegang. Jalan bareng itu jaraknya 10 meter. Kita di sini, istrinya tuh di sana, 10 meter di sana. Terus kemudian, ini bagian terapi Kak Evi. Ini bagian dari terapi. Ya. Ini bagian dari terapi kita jam 7. Nah terus kemudian istrinya kesandung. Jeduk, aduh mas, kesandung kakiku sakit. Apa yang diucapkan? Kalau pas awal-awal nikah, sayang kasihan, nanti aku obatin ya. Itu awal pernikahan. Tapi ketika sudah 10 tahun nikah, istrinya kesandung, jeduk, aduh mas sakit kesandung. Apa ucapan suaminya? Makanya kalau jalan pakai mata. Masya Allah, astagfirullah, na'udzubillah. Berbeda jauh ya kan. Awal-awal nikah begitu romantis, 10 tahun nikah, pakai mata-mata, pakai dengkul. Iya jalannya pakai dengkul mas, pakai kaki, nggak pakai mata. Ya, Masya Allah. Teman-teman, ayo ini sebagai sebuah perenungan. Nah ini saya sedang bahas apa sih kok jadi kesana kemarin. Saya sedang membahas kenikmatan memandang ya. Kenikmatan memandang Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jangan sampai gagal fokus deh. Nah, memandang ciptanya Allah saja, ciptaannya loh, ini begitu indah luar biasa. Ya, apalagi kelak ketika kita di surganya Allah, di Firdaus ya, kita bisa memandang Allah Azza wa Jalla, maka ini sebuah kenikmatan yang nggak bisa dibayangkan, serius. Kemudian ada yang komentar gini nih, orang yang tidak beriman, ya, orang yang tidak beriman, ini pasti ngomong gini, surga lagi, neraka lagi, surga lagi, neraka lagi, ya. Emang pernah ke sana? Ayo teman-teman, gimana cara menjawab orang-orang seperti ini? Surga lagi, neraka lagi, emang pernah ke sana? Yuk, bagaimana cara menjawab orang-orang yang tidak meyakini surga neraka? Ya, pagi ini, yuk kita semangat menjemput keberkahan dari Allah, semangat untuk menjemput keajaiban dari Allah, semangat untuk ya sampai di surganya Allah Azza wa Jalla.
Iya betul, kayak pernah mati aja, emang pernah ke sana? Kok ngomongin surga, neraka? Jawabannya gampang teman-teman. Ya, ada beberapa argumentasi yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang dengan tipe seperti ini. Karena banyak ya orang-orang di luar sana yang mereka belum kenal Islam, tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya surga neraka. Ini adalah orang-orang ateis, ya. Orang-orang ateis mereka ini orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Termasuk agnostik, ya. Agnostik ini sedikit mirip dengan ateis, ya. Tapi mereka masih meragukan. Jadi adanya pencipta atau tidak ini masih sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Hampir mirip. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman ya agar lebih meyakini pertama adanya Allah Azza wa Jalla dan kemudian meyakini keberadaan surga dan neraka. Ini penting sekali. Ini bagian dari terapi. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap terapinya belum dimulai. Ayo segera terapi. Ini bagian dari terapi, teman-teman. Kita agak santai ya. Hari Ahad agak santai ya. Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan terapi. Dan mungkin kita sampai sekitar 7:30 lah. Nah, pakai logika. Betul sekali. Karena manusia ini seringkali dominan logikanya. Dominan logikanya sehingga mereka membutuhkan fakta ilmiah, dalil ilmiah untuk membuktikan adanya surga neraka. Oke, kita buktikan dengan pola yang pertama, ya, adanya surga neraka, adanya sang pencipta. Dulu pernah saya sampaikan ya, ini adanya pencipta dulu. Nanti kita bahas secara global, adanya pencipta otomatis membuktikan adanya surga neraka. Oke, saya pernah sampaikan dulu ketika perdebatan, ini saya singkat ya. Saya ringkas biar teman-teman yang sudah menyimak, pernah menyimak, ini tidak bosan. Dan bagi teman-teman yang baru bisa mendapatkan ya pengetahuan yang baru. Bagi yang belum pernah mendengarkan. Ada perdebatan ya, ada perdebatan antara dua orang. Seorang ulama dan kemudian seorang yang dia ateis atau tidak meyakini adanya Tuhan. Berdebat, akhirnya kemudian perdebatan nggak kunjung selesai. Sang ulama jelas ingin meyakinkan surga neraka itu ada. Allah sebagai pencipta itu ada. Benar-benar nyata. Terus kemudian sang ateis ini yang tidak meyakini adanya Tuhan, dia ngotot juga. Mana buktinya? Tidak mungkin pencipta itu ada. Ya ngomong kosong segala macam konsep ketuhanan. Ketuhanan, Tuhan itu hanya sekedar imajinasi kita. Hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar halu. Tidak ada yang namanya Tuhan. Kan nggak ketemu tuh perdebatan ya. Perdebatan antara ulama dan orang ateis ini nggak ketemu. Akhirnya ya sudahlah, karena waktu sudah terlalu malam, ya kita berpisah dulu untuk sementara. Kita lanjutkan perdebatannya besok. Teman-teman, kisah ini insya Allah sebagai terapi juga. Ini kita sudah mulai terapi ya, terapi pikiran. Agar semakin yakin bahwa Allah itu ada, pertolongan Allah itu nyata, keajaiban Allah itu benar-benar akan hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, terus kemudian mereka akhirnya berpisah dan janjian besok ketemu di tempat yang sama, ya, waktunya sekian ketika matahari mulai naik. Begitu. Nah, terus kemudian besoknya ternyata yang hadir lebih dulu ini adalah orang yang ateis ini, yang tidak meyakini adanya Tuhan ini. Yang tidak meyakini adanya Tuhan, dia hadir lebih dulu. Dia menanti, ya, berjam-jam kemudian sampai dia marah-marah. Ini gimana orang yang yakin dengan Tuhan? Ternyata kehidupannya seperti ini, dia ingkar janji, dia tidak disiplin, suka mengulur waktu, atau barangkali dia takut berdebat denganku. Ya, ini kata seorang yang ateis tadi. Dia berpikir, wah ini pasti dia takut nih, karena dia akan kalah. Dia tidak akan bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Lalu kemudian, beberapa saat kemudian, ketika sudah mulai terik sinar mentari tepat di atas kepala, ya baru datang nih ulama tersebut. Nah, terus kemudian si ateis ini dia marah-marah. Woi, kamu dari mana aja? Sudah saya tunggu sejak pagi tadi. Kenapa kamu tidak datang dan kamu terlambat? Beginikah karakter orang yang meyakini adanya Tuhan?
Kamu takut berdebat ya. Kamu pasti kalah. Kamu berusaha menghindar ya. Terus kemudian, apa kata ulama ini? Mohon maaf, ya, saya bukan takut berdebat, tetapi tadi saya nyasar. Ya, perasaan saya sudah melewati jalan yang sama dengan kemarin, tapi tiba-tiba saya nyasar, dan saya nyasar di situ ada masuk ke dalam sebuah hutan, dan di situ ada sungai. Sungainya ini sangat lebar, dan saya bingung bagaimana cara nyebrang sungai tersebut. Ya, saya bingung cara nyebrang sungai tersebut, gimana caranya? Tapi tiba-tiba, ya, ada pohon yang di pinggir sungai, dia tiba-tiba jatuh, jebret. Kemudian tiba-tiba batang dari pohon tersebut dia terbelah sendiri. Dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi perahu, ya, dan akhirnya dengan pertolongan perahu tersebut yang berasal dari batang pohon yang jatuh, saya naik perahu tersebut dan akhirnya saya bisa menyeberang sungai, dan untung saja saya bisa sampai ke sini dengan menaiki perahu tersebut. Terus apa yang disampaikan si ateis tersebut, dia ketawa, ya. Kamu ini ngarang saja, otakmu di mana? Mana ada kejadian, kamu nggak usah ngarang cerita yang nggak masuk akal begitu. Ya, kamu ini sukanya ngarang cerita yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah pohon tumbang sendiri kemudian bisa menjadi perahu sendiri, ya? Dan akhirnya kamu bisa sampai ke sini. Kamu cuma ngarang, kamu bilang aja itu cuma alasanmu, ya, biar kamu bisa menghindar dari perdebatan ini. Terus apa jawaban sang ulama tersebut? Kalau kamu menganggap cerita ini nggak masuk akal, bukankah argumentasimu tentang ketiadaan Tuhan ini lebih nggak masuk akal lagi? Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu kompleks, luar biasa, tercipta dengan sendirinya? Setiap manusia diciptakan berbeda, ya. Ada makhluk-makhluk lain, ada hewan, ada tumbuhan, begitu kompleks, begitu rumit. Kenapa kamu tidak meyakini begitu rumitnya alam semesta ini tidak adanya Tuhan? Maka kemudian perdebatan selesai, ya. Siapa yang menang? Tentu saja sang ulama tersebut, ya. Jadi teman-teman, kita harus berpikir dengan logika nih. Nggak mungkin sesuatu yang kompleks, ya. Kita lihat jari-jari tangan kita, sidik jari setiap orang berbeda, ya. Ada, kalau kita, ya, belajar dulu tentang ilmu biologi, kita mengamati, ya, ada hewan bersel satu, amuba, ya, itu kompleks sekali teman-teman, rumit. Susunan diri kita, syaraf kita, otak kita, ya, setiap organ tubuh kita, ini sudah benar-benar fungsinya Masya Allah luar biasa. Nah, maka teman-teman, sungguh lucu dan aneh sekali kalau kita tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, ini tentang ketuhanan, ya. Terus kemudian tentang surga neraka, teman-teman. Tentang surga neraka, konsepnya pun sama, ya. Konsepnya ini adalah konsep, kita bisa menggunakan konsep hati nurani ini. Hati nurani, ya. Betapa banyak ketidakadilan di dunia ini. Atau barangkali teman-teman sepakat yang mana, dunia adil atau tidak? Yuk silakan komentar, apakah dunia adil atau dunia tidak adil? Silakan komentar. Mungkin teman-teman barangkali ada yang berpikir, wah, dunia tidak adil. Betapa banyak orang-orang yang mereka kayaknya hidupnya bahagia. Padahal mereka penjahat. Dunia adil, tidak adil. Yuk, yang memilih, yang setuju dunia adil, silakan komentar dunia adil. Yang berpikir dunia adil, silakan tulis dunia adil. Yang berpikir dunia tidak adil, silakan tulis dunia tidak adil. Kita bicara dunia, ya, bukan bicara Allah, ya. Kalau Allah jelas, Allah ini maha adil. Kita bukan bicara Allah, kita bicara dunia. Dunia ini adil nggak? Oke, ada dua pendapat, ya. Ada yang berpendapat adil, ada yang berpendapat tidak adil. Oke, saya katakan tergantung sudut pandang. Betul sekali Kak Ida. Kalau menggunakan sudut pandang sisi keduniawian, ya, sisi keduniawian, sisi harta, dari sisi pasangan, anak-anak, semuanya harta, ya.
dari sisi keuangan, nasib, ini tidak adil. Tidak adil, teman-teman. Coba cek, ya. Cek, teman-teman. Kita mungkin sudah berusaha sholat, ya. Sudah berusaha sholat, sudah berusaha membaca Al-Quran, zakat, puasa ketika bulan Ramadan, barangkali ditambah lagi puasa Senin Kamis, atau barangkali ada yang Daud, ya, puasa Daud. Kemudian macam-macam ibadah sunnah kita kerjakan. Seringkali kita sedekah. Kok diberikan masalah yang begitu rumit? Ya, malah banyak hutang. Suami tidak setia, selingkuh, badan sakit. Ya, rezeki seret, rumah ngontrak. Cari rezeki begitu berat. Ayo. Sementara orang lain, teman-teman, Google ya, mafia kelas dunia, mafia kelas kakap, yang bebas dari hukum pengadilan. Ya, para koruptor, itu banyak yang kemudian cuma dihukum, katakanlah cuma 1 tahun. Apalagi kemarin tuh kasus tuh, ya, korupsi berapa triliun? 300 triliun. Dendanya cuma berapa ribu tuh? Ya, hukumannya cuma berapa tahun? 3 tahun. Bahkan ada yang bebas, teman-teman, tidak kena hukuman dunia. Kalau penjahat kelas dunia ya, mafia, geng narkoba tuh, gembong narkoba kelas dunia, itu banyak yang kemudian tidak kena sanksi kok. Ya kan? Mereka bebas. Hidupnya sejahtera, bahagia, badannya sehat. Anaknya bisa sekolah, kuliah di kampus-kampus bonafit, ya, di Harvard University. Kemudian istrinya cantik, ya, hartanya melimpah. Padahal tidak meyakini adanya Allah. Mereka orang-orang yang tidak yakin dengan adanya Allah Sang Pencipta. Tuh, dari sisi dunia nggak adil. Maka teman-teman, dengan ketidakadilan dunia ini, belum dimulai ya Kak Samira, sebentar lagi kita mulai. Maka teman-teman, dengan ketidakadilan di dunia ini, kalau orang yang punya akalnya, orang yang punya hati nurani, pasti akan menuntut keadilan setelah kematian. Ya kan? Keadilan setelah kematian. Ini pasti orang yang punya akal. Ayo, katanya kita mau pakai logika. Nah, sekarang kita pakai logika kita. Kalau kita melihat dunia ini tidak adil, dan memang tidak adil, kalau dilihat dari sisi keduniawian, maka kita menuntut dong, di akhirat itu harus ada pengadilan yang bisa mengadili semuanya seadil-adilnya. Maka teman-teman, ya, kita harusnya berpikir, oh, berarti ya pasti ada surga neraka. Begitu. Ini bukti keadilan Allah. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada kaidah lain. Kaidah lain yaitu mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran. Al-Quran ini 80%-nya, ya, 80% dari sisi Al-Quran, isi Al-Quran ini sudah bisa dibuktikan dari sisi ilmiah secara sains, ilmu pengetahuan teknologi modern. Al-Quran berisi tentang informasi-informasi, ya, adanya sungai di bawah laut, adanya gunung api di bawah laut, ya, terus kemudian jasad Fir'aun yang diawetkan, yang kemudian sengaja Allah jaga, tentang sidik jari, tentang proses pembentukan manusia, tentang gunung-gunung yang bisa dijadikan sebagai pasak, terus kemudian tentang di Ar-Rahman gitu ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada air laut yang terpisah, satunya asin, satunya tawar, ada batas. Nah, ini teman-teman, ini sudah terbukti. Al-Quran menulis lebih dulu 1400 tahun yang lalu. Sementara penelitian baru-baru ini barulah menemukan tentang fenomena-fenomena yang ada di alam semesta. Artinya apa? Nggak mungkin Al-Quran buatan manusia. Ya kan? Nggak mungkin Al-Quran ini buatan manusia. Nah, pasti Al-Quran ini adalah firman Allah yang tidak terbantahkan, yang bisa dibuktikan 80%. Sisanya yang 20%, ya, sisa yang 20% apa? Isinya tentang sesuatu yang gaib, berbicara surga neraka, berbicara tentang Allah, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang jin, ya.
dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dunia ghaib yang 20%. Nah, sementara 80% sudah terbukti. Maka teman-teman, secara logika, lebih menang yang mana? 80% dong. Ya otomatis yang 20% ini ikut yang 80%. Begitu teman-teman. Ya, yang 20% ini ikut yang 80%. Nah, seperti itu. Kalau logikanya ya 80% sudah terbukti benar, maka yang 20% pasti ikut yang 80%. Pasti benar. Kemudian kaidah berikutnya teman-teman. Sebelum kita praktekkan terapi, insya Allah ya. Insya Allah 5 menit lagi kita akan terapi Al-Quran. Terus kemudian teman-teman, kaidah berikutnya untuk meyakini adanya surga neraka. Ya, kita coba yakini fokus kepada surga neraka ya. Jadi begini, kaidah sedia payung sebelum hujan. Kaidah sedia payung sebelum hujan. Bagaimana maksudnya? Begini teman-teman, silakan teman-teman kalau tidak meyakini adanya surga neraka silakan. Tapi bagi kita yang meyakini adanya surga neraka, kita kan akan terus berbuat dengan kebaikan-kebaikan ya. Beramal baik, tidak menyakiti orang lain, ya, menjaga lisan, kemudian tertib sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalaupun setelah meninggal nanti, ternyata teman-teman, ternyata ya, setelah meninggal, kita kaget. Oh, ternyata surga neraka nggak ada. Seandainya loh, setelah meninggal kita baru sadar. Ya, kan terbuktinya nanti teman-teman. Sekarang nggak bisa dibuktikan memang. Terbuktinya nanti setelah kita meninggal. Setelah meninggal seandainya memang surga neraka nggak ada. Oh, ternyata surga neraka nggak ada. Ya sudah kan? Selesai teman-teman. Nggak jadi masalah. Toh kita sudah punya, ya kita sudah punya amalan-amalan. Ya kalaupun nggak kepake ya sudah nggak masalah. Tapi celakanya teman-teman, celakanya nih. Ini celakanya luar biasa. Ketika kita seenaknya sendiri di dunia ini, kita seenaknya sendiri terserah kita mau nyakitin orang, nggak usah sholat, ya, nggak usah puasa, nggak usah baca Al-Quran. Terus perilaku kita terserah mau kumpul kebo, mau kayak apapun, ya mau selingkuh, mau jadi orang yang paling, orang yang paling buruk sekalipun bebas. Tapi ternyata setelah meninggal, ya kita kaget sekaget-kagetnya. Wah, ternyata neraka benar-benar ada. Gimana coba kira-kira? Ya, bagaimana coba kira-kira? Sangat-sangat mengerikan. Sementara kita nggak punya bekal. Kita hidup di dunia ini sudah seenaknya sendiri, nggak ikut aturan agama. Ternyata setelah meninggal benar-benar terbukti, ya kan? Benar-benar nyesel. Waduh, celaka. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa, gitu kan? Tapi bahayanya kalau memang benar-benar ada, begitu. Nah, maka di sini itu sebuah kaidah ya. Sebuah kaidah sederhana untuk bisa kita pegang dalam prinsip kehidupan kita. Betul, sangat bangkrut. Mengerikan sekali. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan di dalam hidup kita ini, masih berdetak ya jantung kita manfaatkan ya. Dengan sebaik-baiknya waktu ini. Nah, insya Allah ini bagian dari terapi. Bagian dari terapi yaitu terapi pikiran kita untuk meyakini keberadaan Allah, untuk iya betul kan pakai perandaian. Nah, ini nggak nyimak dari awal ya Kak Daeng, ini nggak nyimak dari awal nih. Dari awal saya sudah gunakan kaidah-kaidah. Ini kaidah yang keberapa nih? Kaidah yang ketiga untuk meyakini adanya surga neraka. Ini cara bodoh ya, cara bodoh bagi kita yang sulit menggunakan dalil. Maka pakai menggunakan dalil seandainya kalau neraka itu betul-betul ada. Maka kita akan menyesal kalau kita ya tidak menjalankan apa perintah Allah dan justru melaksanakan apa yang Allah larang. Ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa ya menjadi manusia yang terbaik. Bisa menjadi manusia yang terbaik, yang menginspirasi, bukannya sekedar untuk fokus diri sendiri ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar fokus diri sendiri, tapi berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yuk, besarkan target kita. Ya, besarkan target kita, bukan hanya sekedar menjadi manusia untuk kepentingan kita dan keluarga kita, tapi targetkan kita bisa ya menghajikan, mengumrohkan orang lain, terus kemudian bisa membangun pondok pesantren, bisa membangun masjid. Siap teman-teman? Ya.
Yuk, siapa yang punya impian besar? Tulis. Saya siap membangun impian besar. Bangun pondok pesantren, bangun masjid, ya. Terus kemudian bisa mengumrohkan orang lain, membayarin, ya, kita menggaji ustadz untuk kita kirim ke seluruh Indonesia. Apalagi, teman-teman, yuk tulis impian-impian besarnya. Bismillah ya. Allah itu sesuai keprasangka kita kok. Nggak usah berpikir saat ini ya. Waduh, saat ini aja punya banyak hutang. Jangan berpikir seperti itu hari ini. Karena kalau kita percaya Allah Maha Kaya, yakin teman-teman Allah Maha Kaya? Siapa di sini yang yakin Allah Maha Kaya? Silakan tulis, yakin Allah Maha Kaya. Kalau teman-teman yakin Allah Maha Kaya, kenapa cuma minta, ya Allah lunasi hutangku, berilah pekerjaan yang layak. Doanya cuma begitu. Yuk coba naikin doanya. Kita naikin doanya. Naikin level doanya. Doanya gimana? Ya Allah, mudahkan saya ya Allah mengelola hartamu 1 miliar sebulan ya Allah. Ya. Siap teman-teman? Ini sedikit menyinggung masalah rezeki ya. Ini nggak apa-apa ya, hari Ahad. Saya ingin menyampaikan konsep rezeki yang begitu dahsyat teman-teman. Ya, siapa di sini yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Banyak ya? Sebenarnya nggak usah komentar. Kelihatan tuh. Dari namanya, dari foto profilnya kelihatan. Jadi teman-teman, yang punya hutang, yuk, jangan fokus kepada hutangnya, fokus kepada Allah yang Maha Kaya. Ya. Sekolah. Iya kah? Oh, bukan sekolah, mau antar anak. Oke, saya kira ada yang sekolah anaknya. Kalau teman-teman yakin Allah Maha Kaya, yuk targetkan minimal 1 miliar. Nah, cara mengecek kita sudah pantas dengan penghasilan 1 miliar belum? Ya. Yuk bayangkan. Ada yang belum mulai ruqyah. Ini kita sedang asik membahas rezeki, teman-teman. Ya. Ada yang pengen dicek kita sudah pantas belum mendapatkan uang banyak? Yuk, yang mau dicek. Pantas belum? Teman-teman punya target berapa? Kak Wiwin, insya Allah, ini wajah-wajah penuh masa depan cerah. Ada yang mau dicek? Ya, sudah pantas mendapatkan harta. Ini kita bicara dunia dulu ya. Jangan sampai teman-teman yang baru masuk room jangan sampai gagal paham. Wah, ini bicaranya kok dunia. Ya, bicaranya kok dunia. Iya, kita bicara dunia. Kita bicara dunia sekarang. Ayo, mau apa? Yo, dicek caranya begini, teman-teman. Teman-teman, kira-kira target penghasilan berapa? Tulis ya. Target penghasilan berapa yang ingin teman-teman raih? Mau 10 juta? Mau 50 juta? Mau 100 juta? 100 juta? Ada yang 100 juta? Ada yang 50 juta? Ada yang 25 juta? Nah, sekarang, teman-teman, 2 miliar. Sekarang begini, ya. Saya akan sampaikan sebentar lagi hikmahnya kita memiliki penghasilan yang besar, ya. Yuk, bayangkan di dalam hati, teman-teman pejamkan mata ya. Terus kemudian bayangkan uang yang teman-teman targetkan itu entah 50 juta, entah 100 juta, ya, entah kemudian 1 miliar, 10 miliar, dibayangkan masukin ke dalam hati. Dibayangkan. Pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan, ucapkan istighfar, dibayangkan. Dibayangkan teman-teman punya rekening sejumlah misalkan 100 juta. Ada kejanggalan nggak? Seperti itu. Ada yang janggal nggak? Ada yang nggak nyaman nggak dalam hati? Kalau teman-teman nggak nyaman dengan bayangan uang segitu, berarti belum pantas. Itu saja. Ya, patokannya itu. Misalkan gini, contoh ya. Ya, otak nolak. Berarti belum pantas. Kalau belum pantas, turunkan nilainya. Saya pingin 1 miliar. Malah bingung 1 miliar nolnya berapa ya? 1 miliar nolnya berapa coba? 1 miliar teman-teman harus bisa membayangkan nolnya. Ya. Nolnya itu ada 9, teman-teman. Ya. 10 miliar. Ada yang tadi nulis 1 triliun. 1 triliun coba nolnya berapa?
Nah, teman-teman bayangkan, ya, ini pertama kita rasakan dulu, kita sudah pantas belum, yaitu dari diri kita. Kalau misalnya kita bayangkan 1 miliar, nah, tiba-tiba kemudian ada bayangan, ya, ada bayangan begini, duit dari mana? Ngaca, woi. Penampakan aja begini, kerja aja serabutan, utang aja masih numpuk, istri aja masih terlantar, minta skincare nggak diturutin, ya, bingung mikir uang sekolah anak, gimana mau 1 miliar? Nah, ini teman-teman, berarti teman-teman memang belum pantas dalam hal ini, dan ini teman-teman sedang meng-cancel doa. Teman-teman sedang meng-cancel doa. Hati-hati dengan cancel doa ya. Meng-cancel doa itu gimana? Ya ketika kita sudah target, punya impian, tiba-tiba kita cancel, ya. Ya nggak mungkin, duit dari mana bro? Bangun, woi bangun, jangan ngehalu. Ya kan? Ada kemudian yang berpikir seperti ini, nggak usah mimpi tinggi-tinggi kalau jatuh sakit. Ya, nggak usah mimpi tinggi-tinggi kalau jatuh sakit. Langsung nampak, insya Allah ya, teman-teman yang sudah bisa membayangkan, nyaman di hati, oh saya pantas nih mendapatkan misalkan 100 juta per bulan. Nah itu insya Allah tinggal soal waktu, yakin ya. Nah sekarang tinggal ikhtiarnya. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya adalah pertama luruskan dulu niatnya. Luruskan dulu niatnya untuk apa uang tersebut. Hati-hati yang selalu berprinsip, udah saya hidup zuhud saja. Tahu zuhud teman-teman ya? Hidup sederhana, jauh dari cinta dunia. Hati-hati teman-teman ketika kita mendapatkan tausiah dari ustadz. Jangan hubbud dunia. Jauhi cinta dunia. Hati-hati dengan dunia. Nah, ini ceramah ustadz sudah betul. Ceramah para ulama, syekh, habaib sudah betul. Jangan cinta dunia. Betul. Tapi kitanya yang salah menyerap tuh. Kitanya yang salah menerima. Kita telan mentah-mentah ilmunya. Padahal yang dimaksud, ini jangan cinta dunia, itu bukan berarti nggak boleh kaya. Muslim itu harus kaya luar biasa. Setuju ya teman-teman ya? Muslim itu harus kaya luar biasa. Justru teman-teman bisa jadi cinta dunia hari ini. Orang yang kekurangan, mohon maaf ya, orang yang kekurangan, yang ekonominya lemah, bisa nggak dia cinta dunia? Sangat bisa. Orang yang nggak punya duit, ya, yang ekonominya lemah, sangat bisa cinta dunia. Karena apa? Bisa jadi setiap harinya itu hanya mikir dunia. Dia mikir dunia gimana cara nyaur utang. Dia mikir dunia gimana cara hari ini mendapatkan uang. Duit terus yang dipikirkan. Tapi bisa jadi orang yang berkelimpahan, dia sudah tidak mikir dunia. Ya sudah fokusnya ibadah. Maka teman-teman, ya jangan berpikir egois. Berpikir egois itu gimana? Ini sering saya sampaikan. Karena barangkali banyak di antara teman-teman yang di sini baru saja bergabung, ya, yang karakternya mungkin egois. Udahlah bagi saya UMR cukup, 5 juta rupiah cukup, misalkan, ya. 5 juta rupiah cukup, 10 juta rupiah cukup. Saya nggak butuh muluk-muluk. Kalau teman-teman berpikir 10 juta cukup. Kalau teman-teman berpikir 10 juta cukup. Ayo teman-teman kita kejar 10 juta. Kejar uang 10 juta, 100 juta ya. Kejar uang 100 juta, penghasilan 100 juta, ya. Terus kemudian yang ketika sudah tercapai 10 juta ambil, yang 90 juta ini sumbangkan. Ini adalah orang-orang yang tidak egois. Ya. Setuju teman-teman ya? Kalau kita merasa cukup dengan 5 juta, 10 juta, kejar uang 1 miliar. Kejar uang 1 miliar. Ketika uang 1 miliar sudah kena, ambil 10 juta. Ya. Yang 990 juta sumbangan kepada orang lain. Nah, inilah sebuah alasan ya, kenapa kita harus mengejar target itu. Nah, inilah orang yang tidak duniawi. Ngejar harta boleh kok, yang penting niatnya untuk apa. Seperti itu. Nah, mau tahu tipsnya? Bagaimana untuk bisa mendapatkan target seperti yang teman-teman dapatkan? Ada yang mau? Atau mau langsung ruqyah nih? Langsung ruqyah aja ya? Atau mau saya kasih tipsnya? Tips membangun awal
awal naik dulu teman-teman. Kalau misalkan targetnya 1 miliar, jangan 1 miliar dulu deh, ya 100 juta dulu. Mau langsung rukyah atau mau tipsnya? 5 menit ya. Oke, tipsnya. Bismillah. Ini mudah-mudahan bagian dari terapi. Karena serumit apapun hidup teman-teman, misalkan suami nggak setia, suami selingkuh misalkan, kita sudah nasihati baik-baik, Mas kamu harus setia dong, gitu. Padahal dulu kamu romantis, ya. Terus apa istilahnya, kita nggak bisa nuntut, maka paling tidak kalau rekening kita gendut ya, ini kan menghibur teman-teman ya. Kalau rekening kita gendut, ya, kalau rekening kita gendut paling tidak menghibur kan. Kita bisa skincarean, ya, bisa kemudian umroh, hobinya umroh tuh, hobinya sedekah. Ini membahagiakan, gitu. Nah tipsnya teman-teman, ya, insya Allah nanti kalau berkelimpahan teman-teman bisa brutal sedekah, Nah bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman pertama luruskan niat, betul-betul ya, luruskan niat untuk apa mengejar harta sebanyak itu. Terus kemudian kedua, tuliskan. Ini seringkali saya sampaikan, tuliskan target teman-teman dan jangan sampaikan ke orang lain. Jangan sampaikan ke orang lain ya. Hanya teman-teman sendiri yang tahu target itu. Karena kalau dituliskan dan kalau sampai diketahui orang lain ini bahaya. Ini akan benar-benar menghambat. Karena apa? Banyak orang-orang di luar sana yang iri dengki kepada kita. Nanti ujung-ujungnya ketawa. Kalau kita laporan misalkan, walaupun itu ke mertua sendiri ya, ke orang tua sendiri, ke suami sendiri ya, hati-hati. Jangan ada yang tahu, termasuk ke keluarga sendiri. Nanti kalau khawatirnya kalau dikasih tahu, Mas, aku baru ikutan TikTok. Aku baru ikutan live streaming TikTok ngajarin kaya, Mas. Apa? Tipsnya apa biar kaya? Ini aku punya target awal tahun 2025 aku punya nih, tulis ini, disuruh coach-nya suruh nulis penghasilannya 1 miliar. 1 miliar nih Mas, tulis ya. Bismillah ya Mas. Suaminya gini. Nah, suaminya cuma ngakak gitu ya. Suami kita bisa jadi cuma ngakak. Dengar kita ngomong 1 miliar, 1M, muka kayak bawang gitu, bakul sayur, udahlah sana belanja di apa? Jualan di pasar aja, jualan tempe. Nggak usah mikir 1M, iya kan? Teman-teman. Ini kalau kita laporan ke orang lain seringkali begitu. Itu jadi ain. Ya ini jadi ain. Rencana kita gagal total dan hati kita down ya kan? Iya ya, terus kita ngaca. Iya ya, mukanya gini, hidungnya mancung ke dalam, banyak komedo, nggak pantas kayaknya 1M, nggak pantas. Nah ini, ya Allah. Jadi batal, jadi doanya tercancel. Padahal bisa jadi Allah sudah mau kabulkan tuh. Ya, bisa jadi Allah sudah mau kabulkan. Tapi gara-gara kita terpengaruh orang-orang dekat kita ngaca lagi gitu ya. Teman-teman, kekayaan itu nggak ada hubungannya sama wajah, yuk. Nggak ada hubungannya sama wajah. Banyak orang, mohon maaf, mukanya deso, dia kaya luar biasa. Masjidnya di mana-mana. Teman-teman cobalah cari kisah inspirasi ya. Orang nggak lulus SD, mukanya deso, Masya Allah, bisa bikin masjid. Bisa bikin masjid. Ya. Saya lupa namanya ya, tapi dia dari Jawa Timur. Dia nyumbangkan 7 SPBU-nya, teman-teman. Dia nggak lulus SD, ya. Dia nyumbangin 7 SPBU untuk apa? Untuk dibuat masjid. Masya Allah, subhanallah. Pingin ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Caranya tadi, luluskan niat, terus kemudian ditulis targetnya, jangan disampaikan ke orang lain. Terus kemudian, teman-teman rutin berdoa kepada Allah, ya. Rutin berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajab. Pertama, antara azan dan iqamah. Kemudian, sebelum salam pada sholat wajib. Kemudian hari Jumat, Asyar sampai maghrib. Terus kemudian, ya, sepertiga malam terakhir. Terus kemudian hari zuhur, ya. Hari Rabu antara zuhur sampai Asyar. Terus kemudian ketika hujan. Terus kemudian ketika berpuasa khususnya, ya, ketika menjelang berbuka puasa, gitu. Oke, nanti dilanjut. Oke ya, sekarang kita terapi dulu ya. Ini asik kalau kita bahas rezeki yang insya Allah
ini menjadi sebuah terapi kebahagiaan. Kalau kita bahagia itu bukan ketika menerima ya teman-teman. Bahagia itu ketika bisa memberi. Ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi bareng teman-teman ya untuk membangun banyak kemanfaatan untuk umat. Yang saya targetkan ini yang paling mendesak teman-teman ya. Ini saya berencana untuk membangun sebuah lembaga simpan pinjam yang tentu saja nanti menggandeng teman-teman kalau ingin sinergi ya, simpan pinjam yang tujuannya nanti bisa memberikan memberikan pertolongan bagi teman-teman yang terkena terjerat riba. Begitu. Karena banyak sekali teman-teman yang memang keluhannya adalah riba, terjerat riba, hutang bank. Nah, ini mari kita targetkan ya untuk kita bisa bersinergi. Insya Allah ya. Ini dan membangun bidang usaha yang memang saya sedang membangun beberapa bidang usaha, termasuk ini ya untuk program pondok pesantren ya, program pondok pesantren, dan teman-teman nanti bisa menjadi reseller begitu, bisa menjadi reseller. Ada yang sifatnya nanti bisa stok produk, bisa yang tanpa stok produk. Teman-teman yang nanti diberikan mungkin kelebihan rezeki bisa kemudian nanti ini ya sebisa mungkin stok produk, karena yang berani stok produk nanti dapat diskonnya lebih besar gitu. Nah, ini salah satu program kita. Ini manfaatnya banyak ya. Manfaatnya untuk biaya operasional pondok yang pertama ya. Terus kemudian santri jadi bisa belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an secara gratis ya. Terus kemudian teman-teman juga nanti terbantu. Nah, kalau yang berani stok produk nanti kita berikan garansi. Kalau nggak laku bisa ditukar ya, atau bahkan bisa dikembalikan. Jadi ada garansi. Karena alhamdulillah produk-produk pondok kami, insya Allah ini banyak sekali dibutuhkan. Bahkan serum ini sampai kehabisan teman-teman. Serum sampai kehabisan tuh. Kita ready lagi sekitar 2 minggu lagi ya. Jadi nanti kita informasikan bidang usaha yang insya Allah nanti akan saya bantu teman-teman cara jualannya bagaimana ya. Cara bagaimana teman-teman mendapatkan 100 juta pertama gimana. Apalagi nanti saya bantu dengan promosi lewat TikTok begitu ya. Insya Allah nanti impian teman-teman bukan hanya sekedar impian, tapi benar-benar nyata, bukannya sekedar doa ya. Bukannya sekedar doa, ya Allah berilah 100 juta, berilah 1 miliar ya. Kalau cuma doa sampai, mohon maaf, sampai bibir monyong pun ya tidak akan ada perubahan, begitu ya. Jadi insya Allah ini sebuah langkah yang nyata bagi teman-teman insya Allah. Dan tidak harus menjual produk-produk terapi langit ya, tidak harus menjual produk-produk dari pondok, tetapi nanti kita berikan tips lah bagaimana membangun bisnis yang besar gitu. Oke, sudah 7:30, kita mulai ya. Mungkin habis ini kalau yang masih mau bergabung ya, kita lanjutkan lagi setelah terapi ya. Karena mungkin kita ini menghormati teman-teman, menghargai teman-teman yang mau ada agenda setelah terapi. Yuk kita mulai terapinya. Siapkan air ya. Siapkan air, silakan. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terapi apa dulu nih? Mau terapi lengkap atau langsung ruqyah teman-teman? Mau terapi beberapa metode atau mau langsung ruqyah? Silakan komentar. Belum terlambat Kak Muira, ini baru mulai ruqyah. Mau langsung ruqyah? Mau atau lengkap? Afirmasi ya. Bismillah. Yuk kita mulai dari terapi jari dulu ya. Terapi jari dulu. Kita pegang ke 5 jari kita. Masing-masing ini 1 kali tarik nafas, 1 kali hembus nafas. 1 kali tarik nafas, 1 kali hembus nafas. 1 kali tarik nafas dan hembus nafas. Tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas ya. Tidak perlu ditahan nafasnya. Oke, dari mulai jempol ya. Ini terapi Jinshin Jiutsu teman-teman. Barangkali ada yang baru saja bergabung. Nanti segala keluhan, apapun keluhan teman-teman, insya Allah nanti akan membaik. Ya. Habis ini insya Allah langsung terapi ruqyah setelah ini. Ini karena banyak sekali permintaan ya. Yuk teman-teman. Jempol kanan atau jempol kiri silakan bebas. Ada yang mulai sendawa? Yuk bismillah. Genggam jempol kita. Iya, tetap pakai wudhu. Digenggam ya jempolnya, ibu jarinya. Ya, apalagi ini yang banyak yang keluhannya seluruh badan, ada yang keluhan jantung, ginjal, ya, asam lambung. Ini insya Allah. Termasuk ini bisa menenangkan hati loh. Yuk, posisi tangan jangan kaku ya.
Relax, kemudian digenggam jempolnya. Oke. Boleh silakan. Kak Rini. Tarik nafas 5 hitungan. Hembus nafas 5 hitungan lewat mulut ya. Kita bareng-bareng yuk. 3, ya harus duduk. 3, 2, 1. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan di perut. Kemudian hembuskan lewat mulut sambil seperti ban kempes ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ada yang merasa reaksi? Badan aneh? Sendawa? Mual? Kita masuk ke telunjuk jari. Ya, ibu jari. Apa? Jari telunjuk. Pegang jari telunjuk seperti ini. Ya. Tarik nafas 5, kemudian hembus nafas 5. Ya. 3, 2, 1. Tarik nafas yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat mulut seperti bunyi ces gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke. Kemudian ini ya, jari tengah. Jari tengah silakan pegang. Boleh kanan, boleh kiri. Tarik nafas, hitung mundur 3, 2, 1. Yuk tarik 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat mulut 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, sepanjang tarik nafas dan hembus nafas, di dalam hati itu zikir ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Terus kemudian, ya, sini jari manis. Ya, jari manis. Kita pegang, tarik nafas 5 hitungan. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung hembuskan lewat mulut 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada yang mulai ngos-ngosan? Nggak kuat ya? Ya, yang nggak kuat biasanya ini banyak keluhan ya. Ya, terakhir kelingking. Ya, kelingking. Pegang kelingkingnya seperti ini, digenggam. Terus kemudian tarik nafas. 3, 2, 1. Yuk, 5. Tarikan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus zikir dalam hati ya. Terus kemudian hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Astagfirullahaladzim. Oke, ini memperlancar peredaran darah. Insya Allah penyakitnya ngacir semua. Penyakitnya insya Allah kabur semua. Ya. Oke teman-teman. Batuk-batuk, ya. Rasakan semua reaksi teman-teman. Panas juga ada. Ya, sekarang ya. Teman-teman rasakan detak jantungnya. Tangan kiri pegang perut ya. Tangan kanan pegang jantung. Dada sebelah kiri. Ya, silakan boleh sambil terpejam matanya. Rasakan detak jantung teman-teman. Sekarang buang nafas dulu ya. Buang nafas, hembusnya berkali-kali lewat mulut. Contoh. Seperti itu. Dibuang nafas ya. Buang nafas dulu. Nah, ini tidak harus bunyi ban kempes ya. Hanya sekedar buang nafas saja. Sampai benar-benar plong. Oke, silakan teman-teman. Keraskan suara handphonenya, letakkan handphone. Kemudian ini pegang jantung ya. Ini pegang jantung. Terus kemudian ini pegang perut, yang kiri, yang kanan pegang jantung.
Terus kemudian pejamkan mata. Ikuti ucapan saya ya. Kita ini terapi Enerpos, energi positif. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat positif ke dalam diri kita. Jangan terlalu keras ucapannya. Ucapannya cukup terdengar di telinga kita. Yang perlu keras itu nanti ketika terapi ruqyah, itu harus keras. Tapi kalau yang terapi Enerpos ini cukup terdengar di telinga kita sendiri-sendiri. Yuk, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, istighfar 3 kali teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Diresapi ya istighfarnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Ya Allah yang menggenggam nyawaku, ya Allah. Ya Allah yang menggenggam hati dan jiwaku. Izinkan pagi ini aku mengucapkan kalimat positif ke dalam hatiku kepada diriku. Jangan lupa sambil tersenyum ya teman-teman ya. Sambil tersenyum silakan paksakan. Ya Allah, izinkan aku bahagia, izinkan hatiku damai dan mendamaikan orang lain. Izinkan hatiku sejuk dan menyejukkan orang lain. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum. Rasa sedih, rasa kecewa menjauh dari hatiku. Rasa dendam, rasa benci lenyap dari dadaku. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia penuh dengan kedamaian. Hidupku penuh dengan keajaiban. Kehidupanku dikelilingi dengan anugerah terindah. Aku magnet kebaikan. Aku magnet rizki. Rizki dari Allah berlimpah di dalam kehidupanku. Aku mencintai keluargaku dan keluargaku mencintaiku. Aku orang yang paling bahagia di dunia ini. Bukan aku jika tidak bahagia. Bukan aku jika selalu dalam kesedihan. Segala masalah dalam hidupku pergi menjauh. Orang-orang yang membenciku menjauh dari hidupku. Mereka yang tidak suka dengan kebahagiaanku, Allah limpahkan kebahagiaan. Sehingga dengan kebahagiaan mereka, mereka sampai lupa dengan kebahagiaanku. Masa depanku penting. Allah sudah menyiapkan masa depan terindah. Sangat indah. Sangat luar biasa. Membuatku selalu tersenyum, bahagia. Allah siapkan takdir terindah di dalam hidupku. Konflik di dalam hidupku hilang, lenyap. Ya Allah, di pagi ini aku siap menerima karuniamu lebih indah, lebih besar, lebih luar biasa. Bismillah, Allah Akbar. Tarik nafas teman-teman. Hembuskan, ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Sambil buka mata, ya sambil buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, kita mulai ya terapi Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan teman-teman pagi ini mendapatkan keajaiban, mendapatkan rezeki berlimpah. Insya Allah ya. Sudah tidak terhitung testimoni yang masuk. Setiap hari ada saja yang mengirimkan testimoni kebahagiaan.
testimoni kegembiraan, yang tadinya mau bercerai bisa tiba-tiba damai dengan suaminya berubah menjadi romantis. Yang punya hutang, alhamdulillah mulai Allah lunasi perlahan. Yang punya penyakit, alhamdulillah mulai sembuh. Begitu ajaib ya. Sekarang giliran teman-teman mendapatkan keajaiban dari Allah. Mari kita sambut keajaiban dengan terapi Al-Quran. Yuk, letakkan tangan seperti berdoa. Ya, kita baca bersama-sama ikrar pemutus ikatan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ikuti ucapan saya teman-teman. Ya Aziz, ya Fattah, ya Latif, ya Razaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Jabbar, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Salam, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Bismillah ya Allah. Pada kesempatan pagi ini ya Rob, izinkan aku berikrar ya Allah, memutuskan ikatan perjanjian dengan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab. Ya Allah, apabila leluhur kami semasa hidupnya bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen, belajar ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu kekayaan yang melanggar syariat. Ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan mereka. Apabila di badan kami Allah, atau di badan keluarga kami, atau di rumah kami, ada gangguan sihir, ada gangguan jin, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Ucapkan dengan keras teman-teman. Keluarkan ya Allah dengan kekuatan-Mu ya Rob melalui ayat-ayat yang saya baca. Apabila mereka, jin tersebut, tidak mau keluar, jadikanlah setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi sebagai racun yang panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat dari badanku. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku tidak akan menjadikanmu sebagai sahabat di dalam diriku. Keluar wahai jin terlaknat. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan. Yang ingin mual silakan dimuntahkan. Ya, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke depan, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan agak keras ya. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke badan. Kemudian tengok sebelah kanan, ya, hadapkan ke kanan, silakan tiupkan
Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan dengan agak keras. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke badan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian lihat sebelah kiri, tengok sebelah kiri, tiupkan bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan dengan agak keras. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke tanah ya. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Kemudian letakkan di dada dan perut, diusap bismillah, bismillah, bismillah. Ya, bismillah 3 kali. Kemudian kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Kemudian tarik atas teman-teman sampai di tenggorokan, ucapkan bismillah, Allahu Akbar ya. Keluar wahai musuh Allah. Bismillah, Allah Akbar, keluar wahai musuh Allah. Ukhruj, ikuti ucapan saya. Ukhruj, ya aduwallah. Kemudian batuk-batukan. Ya, seperti gerakan mendorong ke depan. Seperti gerakan mencabut. Itu. Ya teman-teman, usap lagi dadanya. Kemudian diketuk-ketuk dadanya seperti ini ya. Diketuk-ketuk dengan 2 tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya. Kita pasrahkan ya teman-teman, pasrahkan diri kita. Kalau misalkan ada yang mau keluar, dipasrahkan, jangan ditahan, jangan dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, ikuti teman-teman ya. Wahai jin terkutuk, musuh Allah, silakan kamu keluar melalui mulutku. Kamu tidak akan saya ridhoi ada di dalam badanku. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar wahai jin terlaknat yang Allah laknat dengan ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca Al-Fatihah pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dada kita. Kemudian tarik atas teman-teman. Bismillah, 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 bismillah. Kemudian batuk-batukan bismillah, Allah Akbar. Pegang yuk kedua leher kita seperti ini. Ya, kita baca An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk, batuk-batukan sambil dorong ke depan. Sekarang pegang pinggangnya. Yang mual-mual, muntah-muntah silakan dimuntahkan ya, jangan ditahan. Silakan pegang pinggangnya, diusap ya. Kita baca Al-Kafirun. Kalau yang nggak hafal, belum hafal, silakan cukup dengarkan sambil diusap pinggangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman, seperti gerakan mencabut ya, seperti gerakan mencabut di bagian pinggang, seperti itu. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Yuk, silakan sekarang ya, tepuk-tepuk bagian pahanya, paha kanan kiri tepuk-tepuk teman-teman ya. Bismillah, 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 Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Yuk, pegang lututnya sekarang. Pegang lututnya sambil dari paha atas ya, diurut ke lutut. Diurut ke lutut ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke kedua lutut kita. Kemudian silakan telapak kaki teman-teman diketuk-ketuk dan diurut. Diurut seperti ini ya, telapak kakinya. Diurut, diusap agak keras kemudian sambil ditepuk-tepuk telapak kakinya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sambil jempol kaki diurut ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mual, yang muntah silakan dimuntahkan. Yang belum terasa reaksi kemungkinan perlu ikut berkali-kali ya. Ada yang 1 bulan baru terasa reaksinya. Dan mudah-mudahan memang tidak ada keluhan ya. Ya teman-teman, pegang ya, silakan yang nggak ada reaksi pegang di area dada dan perut. Yang ada reaksi, yang sakit di bagian tertentu silakan dipegang di bagian tersebut. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan perhatikan telapak tangan saya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun sakib.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله أرقك من كل شيء يؤذك ومن كل شر ومن شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقك. Ya, bismillah, tangan kesemutan silakan pegang tangannya. Pegang tangannya silakan diusap-usap. Yang pusing yuk diusap di sini tengkuknya. Terus kemudian ubun-ubunnya dipijat seperti ini teman-teman ya, dipijat seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Yang kena vertigo, yang kena insomnia, yang sering migrain, ya dipegang ubun-ubunnya seperti ini. Kemudian tengkuknya dipijat. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Keluar wahai sihir yang ada di dalam badan saudara-saudara kami. Silakan kalian keluar melalui mulut. Kembalilah kepada tukang sihir yang mengirimkanmu. Wahai jin terkutuk, jin terlaknat, silakan kalian kembali kepada tukang sihir yang mengirimkanmu. Takutlah kepada azab Allah, takutlah kepada nerakanya Allah,
takutlah kepada ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Jika kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ukhruj ya aduallah, fakhruj minha fa innaka rajim, al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah teman-teman, silakan airnya diminum 3 kali tegukan ya. 3 kali tegukan. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah yang pertama, bismillah. Terus kemudian alhamdulillah. Bismillah yang kedua, bismillah. Kemudian alhamdulillah. Bismillah yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Begitu teman-teman ya, silakan diminumkan kemudian diusap. Diusap ke kepala, ke pundak, ke lutut kaki, ke daun telinga. Ini teman-teman terapi telinga ya. Teman-teman yang punya masalah di otak, suka kelingan, suka vertigo, ya telinganya diurut ke depan sini, ke atas, ya seperti ini. Barangkali teman-teman di sini ada gangguan ya, silakan diurut. Bismillah, bismillah, bismillah. Pahit banget ya airnya ya. Yuk, tetap diminum, dipaksa minum. Ya, yang airnya berubah menjadi bau busuk, ada lumutnya, jadi ada tanahnya, yang baunya amis, rasanya pahit luar biasa, minum, tetap dipaksakan minum. Ya, yang bau anyir, silakan dipaksakan minum. Ya, biar kita siksa jin yang ada di dalam badan teman-teman yang tidak mau keluar. Ya, salah sendiri, ngapain masuk-masuk, ya kan? Tapi teman-teman, jin itu biasanya, ya kalau yang memang bukan kiriman, itu bisa jadi, ya, mereka masuk ke dalam badan kita, itu karena kita menarik ya, kita menarik mereka masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Nah, cara narik jin itu gimana? Dengan berpikir negatif, dengan baper, dengan sedih, itu bisa masuk ke dalam badan, begitu. Air jeruk, air putih, bagusnya air putih ya, jangan pakai air jeruk, es campur, es teler begitu. Pahit ya, tetap paksakan. Biasanya setelah minum ini mual, muntah, nafas jadi sesak. Jin itu bisa masuk biasanya lewat lubang-lubang teman-teman, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, ya. Yuk, yang sesak, air zam-zam malah bagus, ya, air zam-zam bagus. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Jin khodam bisa pergi kalau sudah lama sejak kecil. Nggak bakal pergi. Jin khodam itu dia selalu menyerang kita sampai meninggal. Ya, sampai meninggal dia akan selalu menyerang. Begitu. Ya, terima kasih teman-teman ya yang sudah setia mengikuti terapi ini. Saya berterima kasih karena Allah justru menolong saya dengan perantara teman-teman. Ya, jadi di sini saya menganggap bukan saya membantu teman-teman, tapi saya sebaliknya, teman-temanlah yang membantu saya. Menjadi sarana agar saya bisa beramal lebih banyak. Begitu, ya. Teman-teman, ada yang belum masuk ke dalam grup? Yang belum masuk ke dalam grup sebelum meninggalkan siaran ini, ya. Yuk masuk ke dalam grup, yuk. Yang belum masuk ke dalam grup, barangkali ada teman-teman yang baru saja bergabung. Ada di sini member baru yang baru saja bergabung. Caranya teman-teman perhatikan, ya, perhatikan. Jadi di sini kita bukan hanya terapi melalui live saja, tetapi terapinya itu melalui grup juga. Mohon sekali grupnya dipantau karena di hari-hari tertentu ya, terapinya itu kita majukan, kita mundurkan. Sehingga informasinya dari mana? Informasinya itu di grup. Kalau misalkan terapinya mungkin sekitar tanggal berapa ya? Kalau nggak salah Selasa nanti. Selasa itu kita akan majukan kemungkinan sore, ya. Selasa besok kemungkinan kita akan majukan terapinya sore karena malam saya ada agenda gitu. Kalau nggak habis maghrib, kemungkinan sore setelah asyar jam 4 sampai maghrib, kemungkinan loh ya. Nanti informasinya ada di grup, gitu. Nah, caranya begini teman-teman. Cara masuk ke dalam grup gratis ya, tetapi bersyarat. Syaratnya ada 2. Yang pertama silakan teman-teman
ikuti terapinya sampai keluhannya membaik, sampai rumah tangganya baik-baik saja. Ya, iya cuma Selasa. Insya Allah seterusnya nanti kita kembali ke setelan pabrik. Ya, kembali ke pagi itu jam 6, malam itu jam 20. Khusus hari-hari tertentu nanti saya informasikan. Nah, syarat masuk grup pertama, teman-teman ikuti terapinya sampai tuntas. Dan kedua, silakan teman-teman fokus doakan orang lain. Ya, fokus doakan semua member terapi langit. Agar apa? Tujuannya adalah agar malaikat mendoakan kita. Begitu. Oke, termasuk teman-teman yang punya keluhan apapun itu. Ya, karena gangguan pelakor, kemudian rumah tangganya berantakan, dia terancam cerai, sakit kronis tidak terdeteksi medis, terasa kena sihir, santet, pelet gitu ya. Silakan masuk ke dalam grup, insya Allah nanti kita bantu dengan terapi. Silakan teman-teman, posisi seperti ini ya. Tekan pojok kiri atas gambar profil akun ini, silakan ditekan. Terus kemudian masuk ke bio profile. Ini masuk ke sini. Kemudian di sini teman-teman bisa di sini yang ingin konsultasi silakan follow dulu, terus kemudian silakan kirim pesan. Ini ya, yang ingin konsultasi. Ya mohon maaf ya, yang belum dibalas konsultasinya karena antri. Ratusan pesan masuk setiap harinya. Ini banyak sekali ya. Doakan apa nih? Waktu setelah sholat. Kalau mau doa, bebas ya, terserah kapanpun. Ya, yang waktu terbaik, iya, di antara azan iqomah tadi sudah saya sebutkan. Ya. Terus kemudian teman-teman, ini kalau teman-teman masuk ke dalam grup, ini ada tulisan grup terapi gratis. Ditekan saja bawahnya yang terapi langit, ya, yang terapi langit nih. Lalu ditekan, maka akan menuju ke ini ya, ini yang ditekan yang ini. Terus teman-teman akan menuju ke sini, silakan tekan yang paling atas. Yang paling atas. Nah, teman-teman masuk ke dalam grup langsung saja. Begitu. Oh ya, Kak Eba Pejuang Firdaus belum ada videonya. Mudah-mudahan bisa segera saya update. Teman-teman yang ingin menyimak tentang materi bisnis, ya, kita sedang membangun sebuah program kewirausahaan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang pengusaha muslim yang insya Allah akan bisa bermanfaat hartanya untuk kepentingan umat. Ya, kita akan bareng-bareng, yuk teman-teman, target kita membentuk, mencetak pengusaha muslim dengan penghasilan minimal 1M per bulan. Ada yang mau 1M per bulan? Ya, nanti mudah-mudahan ya kita bisa tidak usah stok produk. Ya, teman-teman bisa, yang belum punya produk, kalau sudah punya bisnis nggak apa-apa, fokus ke bisnis sendiri. Tapi kalau yang belum punya produk nanti bisa bantu masarkan ini ya, produk dari Terapi Langit. Ini merupakan produk pondok. Begitu, ini produk pondok ya. Ada ramuan, ini tetes ruqyah, insya Allah efektif sekali untuk berbagai macam gangguan medis dan non-medis. Teman-teman bisa bantu jual. Ada yang kalau kelebihan rezeki nanti bisa stok. Kalau yang berani stok produk kita garansi ya. Kita garansi produknya laku. Kalau nggak laku uangnya bisa kembali. Jadi teman-teman aman. Nggak ada resiko. Kita bantu pemasaran, bantu cara jualnya, insya Allah target awal yaitu sekitar 10-20 juta per bulan. Ada yang mau target awal 10-20 juta per bulan, fokus jualan ya, fokusnya jualan. Ini menguntungkan pondok juga teman-teman, jadi teman-teman akan berperan ya, melancarkan operasional pondok, karena semuanya ini produk pondok pesantren. Ada ramuan tetes terapi langit, Trafit ya namanya ya. Ini sudah di ruqyah, semuanya produk ruqyah, sehingga teman-teman minim sekali kompetitor. Kalau minyak oles ada sendiri. Kebetulan di sini nggak ada stoknya. Ada yang minyak oles. Ini untuk macam-macam gangguan anak ya. Ada speech delay, ada terlambat bicara, terlambat jalan. Kalau yang terlambat bicara nanti bisa dioles minyaknya. Kebetulan saya nggak punya sampelnya. Bisa dioles di sini, leher. Kemudian yang terlambat berjalan bisa dioles di kaki. Terus kemudian ada parfum ruqyah, teman-teman bisa nanti bantu jual. Keuntungannya double. Pertama, teman-teman sudah berperan ya membantu pondok pesantren. Terus teman-teman juga dapat keuntungan. Cara jualannya nanti kita bantu ya, bagaimana caranya. Begitu. Nah, terus kemudian untuk harga yang mana, Kak? Nanti teman-teman bisa cek ya. Bisa cek di sini, di showcase namanya. Teman-teman yang membutuhkan produknya nanti silakan bisa. Tapi kalau mau bantu jual, teman-teman jangan order dulu ya. Kalau yang mau bantu jual, teman-teman jangan order dulu. Karena nanti kita mau siapkan paketan. Paketannya itu mulai dari sekitar 167.000,
Bisa juga yang tanpa modal, bisa juga teman-teman. Nggak usah pakai modal sama sekali bisa. Sistemnya apa? Affiliate. Tapi untungnya hanya kecil ya, sekitar 5.000 sampai 20 ribuan per produknya. Itu. Nah, kalau teman-teman ingin keuntungan lebih besar lagi, misalkan mulai dari 50.000 sampai keuntungan misalkan sekitar 100.000 per produk, itu nanti bisa sistem stok ya. Teman-teman yang punya tabungan, coba tabungannya dipakai untuk stok produk. Kalau nggak laku, uangnya kembali. Ya, misalkan 3 bulan, laporan aja. Coach, saya sudah jual parfum Ruqyah, nggak laku-laku, nggak habis, kembalikan. Ya, kirim lagi produknya ke kantor, kita kembalikan uangnya 100%. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir produknya nggak laku. Begitu. Terus ada lagi madu untuk GERD. Ini laku banget teman-teman. Ini produk pondok ya. Ini laku banget. Insya Allah nanti teman-teman bisa bantu jualkan. Jualkannya itu nggak usah teman-teman ahli IT, nggak usah teman-teman ahli gaptek pun nggak apa-apa. Nanti bisa tawarkan ke tetangga kanan kiri. Begitu. Nah, tetangga kanan kiri ditawarkan. Misalkan punya tetangga. Kan nggak butuh keahlian kan, cuma nawarkan. Bu, Ibu sakit GERD katanya ya, ini ada produk bagus. Nah, nanti dibantu terapi Al-Quran. Nah, teman-teman gampang kan? Nawarin produk, terus kemudian tetangganya itu suruh ikut terapi Al-Quran di sini. Gitu. Jadi insya Allah nanti kesembuhannya lebih gampang. Gitu. Terus kemudian serum, ini sedang kehabisan teman-teman ya. Ini yang laris banget, kita sedang stok 1.000 ya. Obat stroke ya, silakan nanti bisa DM, kita perlu diagnosa lebih lanjut gitu. Nah, teman-teman silakan masuk ke dalam grupnya, nanti informasi tentang cara jualannya, kemudian pelatihan bisnisnya, itu kita informasikan di grup, begitu. Madunya itu sekitar 167 ya, kalau yang mau paling terjangkau itu yang ini 67.000. Silakan teman-teman bisa cek di sini, di showcase caranya. Klik ya, kemudian, tapi yang ingin bantu jualan jangan order dulu ya. Kalau yang sekedar untuk sampel nggak apa-apa. Tapi nanti nunggu saya launching paketan. Jadi paketannya itu nanti teman-teman dapat diskon hingga 50% loh. Ya, dapat diskon hingga 50%. Jadi keuntungannya itu nanti teman-teman bisa jual ya. Nah, di sini silakan ada klik belanja ya, sebelah kiri klik belanja. Nah, di sini ini bagi yang ingin untuk sendiri silakan bisa langsung check out. Insya Allah ini sebagai sebuah program pondok, teman-teman bisa pilih, semuanya ada keterangan ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya ada, begitu. Keluhannya dari mulai kepala, misalkan sakit kepala, tumor ya, tumor otak, terus kemudian apapun itu, sampai stroke, insya Allah semuanya ada, begitu. Yang mau bantu jualan, insya Allah masuk ke dalam grupnya dulu. Oke. Ini harganya teman-teman masing-masing akun berbeda ya, sehingga saya belum bisa menyebutkan, masing-masing akun berbeda harganya. Begitu. Untuk kolesterol ada, Proterol namanya. Proterol ya, untuk wasir ada, Antisir ya, untuk keluhan asam urat ada namanya Norik. Ini teman-teman produk kita itu bukan kaleng-kaleng ya, karena ini ramuan ya, racikan kerjasama saya dengan beliau alumni Medical University China. Doktor S3 ya. Jadi memang produknya bukan kaleng-kaleng. Orang tua suka marah-marah, kasihkan minum air ruqyah. Air ruqyahnya diminumkan ke orang tua, begitu. Oke teman-teman, mungkin gitu saja ya. Saya tunggu teman-teman yang ingin CO. Untuk serum, mohon maaf, serum habis-habisan. Serum habis-habisan, mudah-mudahan 1-2 pekan lagi ada produknya. Untuk glukoma ada, Kak Hari, silakan DM ya. Silakan DM, silakan nanti saya diagnosa dulu begitu. Kolesterol di sini sekitar, kalau nggak salah sekitar 167-an ya. Oh, di sini 145 Kak. 145 tuh. Untuk anak gift ya, Kak Rara Mustika, itu perlu terapi. Terapinya terapi anak. Masuk ke dalam grup Kak Rara. Ya, masuk ke dalam grup, nanti kita bantu biar anaknya bisa kembali ini ya, normal seperti semula. Karena bisa jadi itu ke pola pendidikan, pola asuh yang keliru. Ya, pola asuh yang keliru tuh. Jadi nanti kita kajian rutin ya, setiap pekan, kajian parenting sama kajian rumah tangga tuh. Yang masuk ke dalam grup, kita berikan kajian rutin oleh pakarnya. Bukan saya yang menyampaikan, tapi tim terapi langit yang lain. Ya, ada Ustadz Amri. Beliau memang pakar rumah tangga dan pakar parenting gitu. Semua keluhan ada,
Semua keluhan ada. Untuk anak yang suka tantrum ini bisa pakai ini madu anak ya, madu anak seperti ini teman-teman. Madu Child Dream, insya Allah ini sudah dibacakan ayat Al-Quran dan teman-teman bisa ikut bantu jualan, begitu ya. Bisa ikut bantu menjualkan dan insya Allah berkah ya. Karena ini kita berafiliasi dengan pondok pesantren, ya, menguntungkan pondok jadi berjalan, santri bisa belajar dengan tenang, ya. Kak Vivi masuk ke dalam grupnya, nanti kita informasikan rutin setiap pekan 2 kali kajian rumah tangga, kajian parenting, begitu. Oh, untuk anak yang berat badan pakai susu kambing etawa. Ini lengkap sekali produk kita ya, ada 100-an lebih. Susu kambing etawa ini juga untuk masalah GERD, ya, masalah GERD, kolesterol juga bisa pakai ini, untuk sesak nafas juga bisa, teman-teman nanti bisa bantu jualkan. Keuntungan yang teman-teman dapatkan itu bisa gurih lah pokoknya lah. Insya Allah nanti untuk 10 juta per bulan itu insya Allah mudah. Sehingga bisa untuk melunasi hutang, ya kan. Teman-teman targetkan dulu. Kita belum bisa menyematkan di keranjang kuning ya Kak, karena khawatir pelanggaran. Begitu ya, khawatir pelanggaran. Nanti kalau pelanggaran kita nggak bisa live lagi. Begitu. Silakan cek di showcase Kak. Di showcase, di belanja ya akun ini silakan. Nanti ada semua produk. Madu anak untuk tantrum ini sekitar 129-an nggak? Ya, 129. Nah, kalau teman-teman ingin bantu jualkan, nanti untungnya cukup berlimpah. Bisa untuk bayar hutang, bisa untuk bikin pondok, bikin masjid, sedekah gila-gilaan. Yang penting, ya, insya Allah nanti juga bisa untuk umroh. Begitu. Susu kambing sudah, ya, susu kambingnya sudah diruqyah. Begitu, teman-teman. Oke, yuk masuk ke dalam grup. Kita share ilmunya di grup ya. Kita nanti akan share paketan untuk pendaftaran reseller. Minimal untuk jadi reseller cukup dengan ini teman-teman. Kalau sudah punya bukunya teman-teman sudah sah menjadi reseller, sudah dapat harga diskon. Ya, ini buku terapi langit. Insya Allah ini cara untuk menjemput kesembuhan, menjemput rezeki halal, untuk hati lebih damai. Ya, teman-teman yang sudah punya bukunya otomatis di sini sudah dapat kartu member teman-teman ya. Tuh di sini ya. Nih, dapat kartu ya. Kartu member, dapat diskon. Begitu. Susu kambing ini untuk masalah pernafasan Kak Sindio. Masalah pernafasan, asma, TBC, terus misalnya untuk berat badan, untuk kolesterol ya, untuk anak juga cocok begitu. Madu untuk orang dewasa itu sekitar beda-beda Kak. Kalau yang ingin terjangkau pakai ini aja. Ini madu holistic care untuk semua keluhan non medis ya, karena gangguan sihir, gangguan jin seperti itu. Ada Kak Afni Chan Shop ya. Kak Afni Chan Shop begitu. Buku sekitar 167. Teman-teman kalau ingin bantu jualkan bukunya, nanti ada keuntungan sekitar 20 sampai 50 ribuan. 20 sampai 45 ribuan. Kalau mau jadi reseller ya, gitu. Dapat 4 teman-teman. Semua produk sudah diruqyah. Iya. Kalau pembersih lantai belum, tapi kalau mau request pembersih lantainya itu diruqyah nanti bisa ya. Untuk ngepel gitu. Untuk diabetes ada. Untuk diabetes ada, nanti cek di sini ya, di showcase gitu. Oke teman-teman, yang berminat jadi reseller silakan masuk ke grup ya. Masuk ke grup, hubungi ini. Kontak ini, kunjungi situs ini ya, silakan. Iya, Kak Rini, masing-masing akun itu beda harganya ya. Masing-masing akun berbeda. Maka beruntunglah teman-teman yang dapat harga spesial. Anak berkebutuhan khusus ada. Pakainya ini, Child Dream. Ini untuk anak berkebutuhan khusus, untuk yang speech delay khususnya ya. Betul, kalau yang sudah punya buku otomatis sudah jadi reseller. Kalau yang sudah punya buku otomatis jadi reseller. Kalau teman-teman ingin dapat diskon lebih besar, satu produknya itu bisa dapat untung ya 20.000 sampai ya ada yang untungnya 100.000 teman-teman loh. Ada yang untungnya teman-teman dapat untung 100.000. Jadi kalau misalkan kita menjual, misalkan produk untuk promil ya, produk promil kita ada namanya madu bidara. Itu keuntungannya bisa 100.000. Kalau teman-teman ingin 1 juta per hari, itu gampang, cukup jual 10 produk. Kita nanti share caranya melalui TikTok ya. Caranya teman-teman bisa bikin konten, bisa update melalui
platform lain, itu bisa 1 juta per hari, insya Allah gampang. Ya, nanti kita ajari caranya. Nah, caranya gimana? Masuk ke dalam grup. Begitu. Oke, silakan teman-teman ke Ana Farida, teman-teman yang lain. Belum ada Kak User. Kak User 4140, bukunya hanya kita jual spesial melalui ini saja, TikTok. Karena banyak pemalsuan di luar sana. Gitu. Kemarin harganya Reno Cap ya, Reno Cap-nya 161. Iya, setiap akun berbeda. Oke, silakan masuk ke dalam grupnya ya. Kunjungi ini, atau DM. Teman-teman yang belum bisa masuk ke dalam grup, silakan DM. Kirim pesan pribadi ya, nanti kita share caranya masuk ke dalam grup khusus untuk reseller. Begitu, teman-teman, saya izin pamit. Karena sudah 8:30 ternyata. Betapa lama sekali live pagi ini. Dari 6:30, 7:30, 8:30, 2 jam teman-teman. Prestasi. Sampai diingetin TikTok, jangan lupa istirahat, jangan lupa minum. Terima kasih TikTok sudah mengingatkan. Oke, begitu saja teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam jam 20. Pakai, bisa Kak Makfiro, silakan. Bisa. Saya izin pamit ya teman-teman. Iya, sekali-kali ya. Iya Kak Eko Property. Itu salah satu grupnya, nanti sementara nanti akan kita pindah. Karena resellernya ini ada beberapa paket ya. Ada reseller bronze, ada reseller yang silver, ada reseller gold, dan reseller platinum. Teman-teman kalau ingin dapat diskon lebih gede, itu bisa join yang paket platinum. Itu modalnya cuma sekitar 1,2 juta. Teman-teman dapat diskon hingga 50%. Kalau nggak laku, duitnya balikin. Ya, produknya balikin, duitnya kembali. Gitu. Sehingga nggak ada resiko. Hitung-hitung nabung. Teman-teman yang punya tabungan 1,2 juta, ya itu saran saya ambil paket yang platinum. Paket platinum dapat diskon. Iya, baru masuk ya. Iya, mau pamit. Ini sudah dari tadi, Kak. Toko Indahe. Gitu. Teman-teman yang punya tabungan 1,2 juta, ya, boleh nanti daftar ke siapapun, boleh. Itu nanti ditabung dalam bentuk produk aja. Expirednya lama. Jadi, kalau misalkan sudah 3 bulan kok nggak laku-laku, udah balikin aja. Gitu ya, balikin aja duitnya. Saya garansi produknya laris. Larisnya kebangetan. Dan orang sekali beli itu beli terus. Iya, semuanya diajari. Pasti diajarin dong. Ya, sampai benar-benar teman-teman targetnya bisa dapat penghasilan 1 juta per hari. Begitu. Sekaligus dapat amal jariah. Karena apa? Mensukseskan pondok pesantren. Gitu ya teman-teman. Saya pamit. Terima kasih. Berarti kita... Iya betul. Nanti mandiri, packing sendiri, kirim sendiri. Tapi kan keuntungannya gede. Satu produknya bisa keuntungan sampai 100.000 loh. Ya. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB. Sukses dunia akhirat untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita bertemu kembali. Umroh bareng ya teman-teman. Umroh bareng. Kita bisa bangun masjid bareng. Ya, amin ya rabbal alamin.